Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bisa mata kuliah Hortikultura Lanskap kelas C. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Seto Bagus dengan NPM akhir 110. Saya Mamadehan NPM 104. Saya Dwi Rahma Safina dengan NPM akhir 107. Saya Kurat Leari Diani dengan NPM akhir 105. Saya Rizka dengan NPM akhir 086. Saya Sofia Dianti dengan NPM akhir 117. Saya Unika dengan nomor NPM akhir 008. Saya Maila Faiza dengan NPM akhir 106. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi prinsip dan unsur desain. Stay tune ya. Bye-bye. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian dari prinsip dan unsur desain. Prinsip desain merupakan acuan atau panduan dalam menyusun dan mengatur unsur-unsur desain agar tercipta taman yang indah, fungsional, dan memiliki nilai estetika. Sedangkan unsur desain merupakan kerangka awal dalam proses pembuatan taman atau dalam proses perancangan taman. Unsur desain terdiri dari 8 aspek. Yang pertama ada titik, kemudian ada garis, tekstur, bentuk, ruang, warna, aroma, dan suara. Selanjutnya, kita akan menelaah satu persatu unsur-unsur desain. Unsur yang pertama adalah titik. Titik merupakan unsur desain yang paling sederhana dalam perancangan taman. Titik dapat dihadirkan sebagai point of interest. Fungsi titik adalah untuk menarik mata pengamat dan dapat menjadi fokus dalam area suatu taman. Aspek yang kedua yaitu garis. Garis berfungsi untuk menghubungkan satu titik dengan titik yang lainnya. Terdapat 2 macam garis. Yang pertama ada garis lengkung dan yang kedua ada garis lurus. Garis lengkung memiliki kesan yang santai, bergerak, dan alami. Sedangkan garis yang lurus itu memiliki kesan yang stabil, kaku, dan langsung menuju ke sasaran. Selanjutnya yaitu bidang. Apa sih bidang? Bidang merupakan unsur 2 dimensi yang memiliki panjang dan juga lebar. Nah, dalam suatu desain taman, biasanya bidang ini digunakan untuk membentuk pola ataupun area tertentu yang nantinya akan membuat tampilan taman terlihat lebih teratur. Selanjutnya yaitu bentuk. Berbeda dengan bidang, bentuk ini memiliki unsur 3 dimensi yaitu tinggi, lebar, dan juga tebal, sehingga tampilan bentuk ini terlihat lebih nyata. Pada taman, biasanya bentuk ini bisa dijumpai pada struktur tajuk tanaman ataupun elemen hardscape lainnya. Selanjutnya yaitu ruang. Ruang dibentuk oleh alas, dinding, dan juga atap. Ruang ini ada 2, yaitu yang pertama ruang nyata, yang kedua itu ruang maya. Ruang nyata ini dibentuk oleh pembatas fisik seperti tanaman ataupun bangunan. Sedangkan untuk ruang maya ini dibentuk oleh perbedaan warna, material, ataupun ketinggian tanaman. Pada halaman ini, fokus penjelasan beralih ke salah satu elemen visual utama yaitu warna. Warna dijelaskan sebagai unsur visual yang terbentuk dari pantulan cahaya dan memiliki peran penting dalam memberikan karakter, suasana, dan dimensi pada suatu objek atau ruang. Untuk mempermudah pemahaman tentang hubungan antar warna, dijelaskan juga mengenai lingkaran warna, yang merupakan
alat visual untuk memetakan hubungan antar warna. Alat ini sangat berguna bagi desainer dan seniman untuk menciptakan kombinasi warna yang estetik seperti komplementer, analog, atau berdasarkan temperatur hangat dan dingin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tekstur. Tekstur adalah tampilan permukaan suatu objek yang dapat dinilai melalui penglihatan maupun perapaan. Nah, dalam hortikultura, tekstur dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu ukuran daun, bentuk tajuknya, dan juga pola percabangan tanaman. Untuk jenis tekstur sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu tekstur kasar, yaitu daunnya besar dengan percabangan jarang, dengan contoh tanaman mungkin pisang, keladi, ataupun heliconia. Lalu juga ada tekstur sedang dengan ukuran daun dan percabangan tidak terlalu dominan. Contoh tanamannya yaitu pucuk merah, bougainville, kamboja, dan juga tekstur halus, yaitu daun kecil dengan percabangan yang rapat, seperti contoh cemara udang. Fungsi tekstur sendiri dalam desain tanaman yaitu yang pertama, menciptakan variasi dan daya tarik visual, memberikan kesan ruang, habis itu menghasilkan kontras dan harmoni antar elemen. Selanjutnya, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai unsur aroma dan suara dalam desain pertamanan. Unsur aroma berfungsi untuk menciptakan pengalaman yang lebih nyaman dan berkesan bagi pengunjung. Aroma dapat dihadirkan melalui penggunaan tanaman aromatik seperti mawar, melati, kenanga, lavender, dan tanaman lainnya. Kehadiran aroma alami ini tidak hanya memperindah taman, tetapi juga memberikan efek relaksasi dan meningkatkan kenyamanan pengunjung. Selain aroma, unsur suara juga berperan penting dalam membangun suasana taman. Suara yang menenangkan seperti gemericik air, gesekan daun akibat angin, maupun suara burung dapat menciptakan suasana yang lebih hidup dan alami. Di sisi lain, perlu dilakukan pengendalian terhadap suara yang mengganggu seperti kebisingan kendaraan motor agar kenyamanan dan kualitas lingkungan taman tetap terjaga. Halaman ini membahas bagaimana elemen-elemen dasar desain seperti titik, garis, dan bentuk digabungkan untuk menciptakan prinsip-prinsip desain dalam konteks penataan taman. Proses ini bertujuan untuk menciptakan kesatuan tema, keseimbangan dalam penggunaan ruang, serta skala dan proporsi yang tepat. Selain itu, keteraturan dalam penataan warna dan tekstur tanaman digunakan untuk menciptakan alur visual yang menarik. Sebagai sentuhan akhir, penggunaan elemen sensoris seperti aroma bunga dan suara gemericik air diletakkan pada titik-titik perhatian untuk meningkatkan fungsi relaksasi taman secara keseluruhan. Prinsip horticultural landscape yang pertama ada kesatuan, yaitu tema atau unity, di mana prinsip ini adalah menggabungkan dua elemen soft material and hard material yang saling menyatu untuk mengekspresikan suatu ide yang akan disampaikan. Dapat ditekankan melalui penggunaan antar elemen, karakter elemen yang saling mendukung. Kemudian dalam konteks horticultural landscape yaitu dapat menggunakan tanaman yang saling mendukung dan dapat secara massal dan berulang. Dapat disimpulkan bahwasanya kesatuan adalah prinsip desain yang menyatukan seluruh elemen visual menjadi satu kesatuan yang harmonis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya dan juga motif. Yang pertama, gaya. Gaya merupakan susunan elemen 2 dimensi ataupun 3 dimensi yang membentuk pola kesatuan dalam taman. Gaya ini pada taman fungsinya akan memperjelas tema ataupun karakter dalam taman tersebut. Nah, gaya ini ada 4 jenis gaya. Yang pertama itu formal, yang kedua informal, yang ketiga itu natural, dan yang keempat ini unnatural. Apa sih dari keempat gaya tersebut? Yang pertama itu gaya formal. Gaya formal ini terlihat lebih rapi, simetris, dan juga teratur. Sedangkan informal ini kebalikannya dari si formal, yaitu lebih bebas dan juga alami. Ketiga itu gaya natural. Apa sih gaya natural? Gaya natural ini menyerupai kondisi dari si alam tersebut. Dan
Sedangkan yang keempat alias yang terakhir ini yaitu gaya annatural. Annatural ini kebalikan dari si natural tadi. Annatural ini lebih menyerupai atau lebih banyak memodifikasi buatan manusia. Yang kedua yaitu motif. Motif terbentuk melalui pengulangan unsur seperti warna, bentuk, garis, ataupun tanaman tertentu, yang nantinya pengulangan ini akan membuat taman terlihat lebih menyatu dan tidak acak. Selanjutnya ada keseimbangan. Ini merupakan pengaturan elemen baik itu warna, tekstur ataupun ukuran agar visualnya itu tidak terlihat timpang tindih atau berat sebelah. Ada 3 keseimbangan. Yang pertama simetris, ini merupakan sisi kanan dan sisi kirinya itu seperti cermin, yakni sama persis, itu memberikan kesan yang formal. Yang kedua ada asimetris, ini menggunakan elemen yang berbeda ukuran, yang kanan besar, yang kiri kecil, bisa seperti itu. Yang ketiga ini ada radial, ini diatur untuk melingkar atau memancarkan dari satu titik pusatnya, seperti di taman kota. Selanjutnya ada skala. Definisi dari skala ini merupakan perbandingan ukuran suatu elemen dengan elemen lainnya yang ada di sekitarnya, dengan acuan utama ukuran tersebut dengan tubuh manusia. Untuk skala monumental ini, ukuran objeknya itu dibuat masif atau sangat besar dibandingkan tubuh manusia itu sendiri. Tujuannya ini untuk menciptakan kesan mewah, megah, mengagumkan, dan berwibawa. Contohnya itu ada monumen ataupun lanskap dari taman kota. Untuk selanjutnya yaitu irama. Irama adalah prinsip desain yang menciptakan kesan gerak dan mengarahkan pandangan mata pengunjung dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Nah, untuk menciptakan irama itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Dan untuk yang pertama yaitu pengulangan warna tanaman, seperti contoh pengulangan tanaman berbunga dengan warna yang sama pada beberapa area taman. Lalu yang kedua ada pengulangan bentuk atau pola tanaman, yaitu seperti contoh penanaman pohon dengan jarak yang sama di sepanjang jalan taman. Untuk yang ketiga yaitu pengulangan garis pada jalur pedestrian atau border taman. Dan yang terakhir yaitu pengulangan elemen hardscape seperti lampu, taman, atau pot. Nah, untuk fungsinya sendiri yaitu menciptakan keteraturan dan kesatuan visual. Lalu yang kedua, menghindari kesan monoton maupun kacau. Dan yang terakhir, membimbing pengunjung untuk menikmati taman secara bertahap. Oke, jadi selanjutnya ada point of view atau pusat perhatian. Pusat perhatian ini merupakan elemen yang sengaja dirancang untuk menarik perhatian pengunjung apabila pertama kali berkunjung dan menjadi pusat pada suatu taman. Kemudian point of interest ini juga berguna untuk menggugah semangat dan menghidupkan suasana dan mendobrak kejenuhan di suatu daerah taman. Lalu point of interest juga harus dibuat dengan menggunakan unsur perancangan yang kontras seperti warna, ukuran, bentuk pada salah satu elemen taman serta ditunjang oleh tata letak yang tepat. Contohnya seperti air mancur atau patung sebagai pusat taman, atau tanaman berwarna mencolok seperti berwarna merah, kuning, yang penting terang, dan di tengah-tengah tanaman hijau. Seperti pada contoh point of interest ini, saya menggunakan patung yang ada di daerah Lapangan Banteng di Jakarta. Selanjutnya, pada studi kasus ini, kami mengambil contoh aromatic garden yang berada di Rumah Atsiri, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Taman ini menerapkan unsur aroma sebagai daya tarik utama dengan memanfaatkan berbagai tanaman aromatik seperti lavender, rosemary, mint, melati, dan serai wangi. Kehadiran tanaman-tanaman tersebut menciptakan pengalaman sensorik yang khas sehingga pengunjung dapat menikmati keindahan taman sekaligus aroma yang menenangkan. Prinsip kesatuan atau unity terlihat dari pemilihan tema taman aromatik yang diterapkan secara konsisten pada seluruh area taman. Selain itu, pengulangan jenis tanaman dan warna tertentu menciptakan kesan harmonis serta memperkuat identitas taman. Dari segi tata ruang, jalur sirkulasi dibuat melengkung untuk memberikan kesan alami santai dan nyaman saat pengunjung menjelajahi area taman.
Dengan demikian, taman ini menjadi contoh penerapan unsur aroma yang berhasil dipadukan dengan prinsip desain pertamanan untuk menciptakan pengalaman yang menarik dan menyenangkan bagi pengunjung. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari ini adalah unsur dan prinsip desain merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam perancangan pertamanan. Unsur desain berfungsi sebagai material dasar, sedangkan prinsip desain menjadi panduan dalam menata unsur-unsur tersebut. Dengan mengombinasikan keduanya secara tepat, itu dapat menghasilkan desain taman yang harmonis, estetis, fungsional, serta mampu memberikan pengalaman sensoris yang menyenangkan bagi para pengguna dan yang datang pada taman tersebut. Sekian.